Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae dalam program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik Obrolan Seputar Iman Katolik. Nah, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang kembali mengenai Sabda Tuhan pada Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, di sini telah hadir bersama dengan kita seorang pastor yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan. Inilah dia pastor kita, Pastor Yusuf Silaban Kapusin. Selamat berjumpa kembali, Pastor. Terima kasih, selamat berjumpa. Berjumpa. Sehat, Pastor? Sehat, terima puji kasih. Tuhan. Baik, Pastor, terima kasih banyak atas kesediaan Pastor untuk menemani kita untuk berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan, khususnya pada Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka sebelum kita memulai obrolan kita, Pastor, kiranya kegiatan kita ini dibuka dengan doa pembuka, sekaligus nanti Pastor bacakan Injil. Silakan, Baik. Pastor. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang menyertai kami dalam hidup kami. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu agar Ia menuntun kami, menerangi kami untuk mengerti sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Pemirsa sekalian, Orsik, kita akan membacakan Injil dari Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Langsung? Boleh, Pastor. Baik, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, hati Yesus yang Maha Kudus Hari Raya ini memiliki sejarah yang panjang. Sebenarnya hari raya ini bukanlah hari raya liturgi pada awalnya. Dia lahir dari dari kegiatan peribadatan yang kita sebut sekarang devosi. Lahir dari devosi pada abad 12. Pada abad 12 itu ada devosi kepada jalan salib, yang sekarang kita sebut dengan Via Crucis atau jalan salib yang kita buat pada hari-hari Jumat dalam masa Prapaskah. Nah, devosi atau permenungan kepada jalan salib Yesus itu kemudian berkembang dan akhirnya dari situ muncul devosi khusus, yakni devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, para santo-santa yang mempopulerkan ini pada abad 12 itu ialah Santo Bonaventura, Santa Matilda, Santa Katarina dari Siena.
antara lain, masih banyak lagi ya. Nah, pada abad ke-13, devosi hati Yesus yang Maha Kudus ini memperoleh bentuk yang kurang lebih baku. Nah, mereka ambil semacam dasar kitab sucinya dari apa yang kita bacakan hari ini. Mereka buat itu dan mereka lukislah gambar atau ada lukisan hati Yesus yang tertusuk. Itu menjadi ikon dari devosi ini. Nah, sejak saat itu ini semakin berkembang dan menjadi terpisah dari devosi jalan salib. Berarti menjadi dua devosi kan, satu jalan salib, satu hati Yesus Maha Kudus. Nah, pada abad ke-15 di situ ada terjadi disebut dengan devotio moderna, di mana banyak sekali devosi-devosi rakyat, ulah-ulah kesalehan rakyat. Para pater-pater Dominikan yang kita sebut dengan OP, Ordo Predicatores, mereka mempopulerkan devosi ini. Dan juga pater-pater Ignatian, yaitu para pater Jesuit disebut sekarang. Misalnya pater disebut namanya baru di belakang ada disebut SJ, itu berarti serikat Jesuit, itu berarti disebut juga Ignatian, pengikut Santo Ignatius dari Loyola. Dua ordo ini menyebarkan itu di mana mereka atau kemana mereka diutus atau di daerah misi-misi mereka, sehingga menjadi sebuah devosi yang sangat populer dari abad 15 menjadi sangat booming gitu ya. Nah, pada tahun 1672 Yohanes Eudes, itu pendiri tarekat atau ordo Yesus Maria, dia sesudah mendapat izin dari Bapak Uskupnya, dia merayakan Ekaristi untuk menghormati hati Yesus Maha Kudus. Nah, lalu tahun 1865, Paus Clemens itu memberikan izin kepada para uskup di Polandia untuk merayakan itu di daerah keuskupan mereka. Dan kemudian Paus Pius ke-9 pada tahun 1856 itu akhirnya mengambil secara resmi, memasukkan ke kalender liturgi kita, kalender liturgi Roma, menjadi peringatan di gereja. Artinya bukan lagi di keuskupan-keuskupan tertentu, bukan lagi di daerah yang meminta, tapi menjadi resmi peringatan gereja secara universal, dan menempatkannya di hari Jumat ketiga, hari Jumat minggu ketiga sesudah Pentakosta. Nah, lalu Paus Leo ke-13 itu akhirnya mengangkat atau ya membuat peringatan wajib menjadi hari raya. Kita punya kan ada beberapa tingkatan, ada hari biasa, ada peringatan Orang Kudus, ada pesta, ada hari raya. Hari raya itu paling tinggi, itu disamakan dengan hari Minggu. Maka kalau kita merayakan hari raya itu bobotnya, bobot teologisnya, bobot liturgisnya sama dengan hari Minggu. Nah, ini diangkat oleh Paus Leo ke-13 menjadi hari raya dan tetap pada hari Jumat ketiga sesudah Pentakosta. Nah, kita di Indonesia, para bapak uskup kita melalui konferensi oleh Gereja Indonesia menggeser, bukan mengubah, tetap minggu ketiga Jumat sesudah Pentakosta, menggeser perayaan ini ke hari Minggu terdekat dari Jumat itu. Maka kalau misalnya 2 hari sesudah Jumat ketiga hari Jumat itu ada hari Minggu, maka digeser ke situ. Dengan tujuan supaya umat beriman di paroki-paroki atau di mana para imam merayakan Ekaristi pada hari Minggu itu bisa merenungkan atau bisa merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Oke. Itu kira-kira sejarah singkat dari hari raya ini. Jadi dia bukan ditentukan langsung hari liturgi, tapi dari devosi kebiasaan masyarakat umat beriman. Nah, tadi kita membaca dari Yohanes, dikatakan tadi tidak dipatahkan kakinya, tulangnya kan gitu ya, tetapi ditusuk lambungnya. Mengapa harus dipatahkan? Mengapa harus ditusuk lambung gitu ya?
Pertama kita lihat konteks ini hari, kalau kita besoknya itu hari Sabat, ya. Berarti bagi orang Yahudi hari Sabat itu adalah hari yang sangat-sangat sakral. Itu seperti kita hari Minggu. Itu hari beribadat. Tidak boleh di situ orang Yahudi membuat atau melakukan pekerjaan sekecil apapun. Mereka harus tinggal di rumah, berdoa. Itu. Maka segala sesuatu yang mengganggu peribadatan hari Sabat itu harus dibuat sebelumnya atau sesudahnya. Karena itulah mereka menurunkan mayat Yesus pada hari Jumat. Oke. Nah, supaya nanti hari Sabat, hari Sabtu tidak terganggu. Nah, dipatahkan dan atau ditusuk itu untuk mempercepat kematian kalau belum mati, kan gitu. Atau untuk memastikan sudah mati. Gitu. Nah, tetapi di sini tidak mematahkan tulang Yesus memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar tidak mati atau sekadar mematikan. Nah, ini berasal dari kita atau tidak dipatahkan mengingatkan kita pada Paskah Yahudi ketika mereka keluar dari Mesir. Itu di Keluaran 12. Apa terjadi di sana? Yahweh, Allahnya orang Yahudi, memerintahkan kepada Musa sebelum mereka dibebaskan dari tanah Mesir, mereka menyembelih anak domba, dan anak domba itu disembelih dan darahnya dioleskan ke atas pintu, ke jenang atau ke bingkai pintu, darahnya, lalu itu daging semua itu dibakar, dipersembahkan, dikurbankan, tanpa memotong atau mematahkan tulang anak domba itu. Utuh, dibakar. Itu latar belakangnya. Jadi Yohanes itu mencoba mengkaitkan itu kepada Perjanjian Lama. Apa yang terjadi sudah itu malam itu Yahweh lewat, melihat darah itu, dia menyelamatkan bangsa Israel yang tidak punya darah di atas pintu, mati. Maka selamatlah orang Israel dengan apa? Dengan tanda darah, karena Yahweh melihat mereka dengan tanda itu. Itulah Paskah bagi orang Israel pada waktu itu. Yahweh lewat, bangsa Israel selamat. Nah, Yohanes mau mengatakan dengan ini, sekarang kurban itu bukan lagi anak domba, bukan lagi binatang yang seperti dulu dibawa oleh Musa, tapi sekarang Yesus sendiri menjadi, dia sendiri mengorbankan dirinya. Darahnya sendiri ditumpahkan di kayu salib. Maka dengan demikian, teologi kita mengatakan, dan sekarang selalu kita katakan, Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan lagi dengan kurban perjanjian lama, tapi kurban perjanjian baru, yakni dirinya sendiri. Dan itu kalau kita memecahkan roti, ketika misalnya dalam Ekaristi, imam mengatakan, dipecahkan roti, kita katakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke? Nah, di situ dia. Dan memang Mazmur, apa tadi katakan oleh Yohanes, dalam Mazmur juga kita akan begini. Kitab Mazmur 34 mengatakan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya, ia melindungi segala tulangnya. Ia melindungi segala tulangnya, tak satu pun dipatahkan. Untuk menggenapi itu. Dan Zakaria juga mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Itu tadi kita bacakan juga. Tapi sesungguhnya itu dikutip dari Zakaria. Nah, dengan demikian Yohanes mengatakan kurban perjanjian lama diperbaharui oleh Yesus dengan darahnya sendiri, dengan dirinya sendiri di kayu salib. Itu dia. Baik, Pastor, berangkat dari penjelasan Pastor tadi mengenai peristiwa ditikamnya lambung Yesus itu, dalam Injil juga tadi dikatakan bahwa saat prajurit-prajurit menikam lambungnya ini, darah dan air keluar sekaligus ya, Pastor ya. Ya. Lalu kemudian kira-kira apa maksud dari peristiwa ini sehingga dapat membuat prajurit ini memberikan kesaksian akan peristiwa ini? Baik. Banyak penafsir yang mengatakan tentang ini. Nah, tapi yang paling kita anut ialah begini. Pertama, air dan darah itu, air
darah melambangkan sebenarnya ya pengorbanan itu sendiri. Atau dikatakan juga itu melambangkan pengorbanan manusia, atau Yesus mau mengatakan itulah persembahan manusia di hadapan Allah yang paling sempurna. Jadi dia mengorbankan diri atas nama manusia yang berdosa di muka bumi. Air itu melambangkan kehidupan. Nah, kalau kita baca bab 4 Yohanes, barang siapa meminum dari sumber air ini, katanya kepada perempuan Samaria, dia tidak akan haus lagi. Karena air ini mengalir sampai dari kehidupan kekal kepada kehidupan kekal. Maka air itu melambangkan kehidupan kekal. Tetapi juga air, karena dilambangkan juga itu seperti lambang gereja. Gereja yang lahir dari Yesus. Dalam arti lahir bukan lahir seperti lahir biologis ya. Lahir dalam arti metafor, artinya Yesus mengumpulkan para rasul, dan kemudian para rasul karena Pentakosta didorong untuk merasul dan menjadi itu paguyuban orang-orang Kristen. Oke, itu maksudnya. Jadi memang gereja lahir dari Paskah, itu maksudnya. Nah, selain itu bagi kita, air dan darah itu memiliki kekuatan ilahi, bahkan simbol sakramental. Karena lewat pembaptisan kita diselamatkan. Dan darah itu lewat tubuh Kristus kita memperoleh, memakan, mengonsumsi, merasakan tubuh Kristus sendiri. Maka dia tidak sekadar simbol, dia menjadi tanda sakramental. Ketika itu kita pakai dalam sakramen kita. Nah, itu kira-kira dengan demikian darah yang direcikan itu sekarang itu darah yang mengalir itu tanda keselamatan, sebagaimana dulu darah anak domba itu direcikan ke atas pintu orang-orang Israel, di mana Yahweh menyelamatkan mereka. Sekarang itu Yesus dengan darahnya menyelamatkan kita. Itu dia. Baik Pastor, saat ini juga kan gereja Katolik kita sedang merayakan seperti yang telah kita bicarakan tadi, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Ya. Nah, kira-kira apa makna dari Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, terutama di zaman sekarang ini, Pastor? Baik, merayakan Hati Yesus yang Maha Kudus sebenarnya merayakan cinta Yesus. Karena hati Yesus yang Maha Kudus itu tampak dalam belas kasih-Nya. Kalau kita baca tadi, kalau nanti para pemirsa Orsik dan juga Anda membaca bacaan pertama dari kitab Hosea, dilukiskan bagaimana kemurahhatian belas kasih Allah kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel pergi lari menyembah bangsa Baal, dikatakan Allah tetap menganggap mereka umat-Nya. Dia tetap setia kepada bangsa Israel. Dikatakan begini oleh Hosea, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Lalu kemudian dikatakan, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Aku tidak akan melakukan murkaku, aku tidak datang untuk menghanguskan. Meskipun mungkin dalam tanda kutip dilukiskan secara manusiawi ya, secara antromorfistis disebut, seperti hati Allah jengkel gitu karena orang-orang Israel menyembah dewa Baal. Tapi katakan Allah, aku tidak akan menghukum mereka, bahkan menyelamatkan mereka. Di situ hati Yesus yang Maha Kudus sebenarnya nampak dalam belas kasih-Nya meski manusia berdosa. Dan kalau kita membaca kitab Injil, keempat Injil itu banyak sekali melukiskan hati Yesus yang berbelas kasih. Sekali lagi, hati kudus Yesus itu ditampakkan dalam hati Yesus yang berbelas kasih. Dikatakan misalnya ketika Yesus melihat orang kusta, orang sakit, hatinya tergerak oleh belas kasih dan menyembuhkan mereka. Ketika mereka lapar seperti domba tak bergembala, hatinya tergerak oleh belas kasih. Nah, banyak sekali. Dan ketika orang-orang menghakimi perempuan yang berzina, apa dikatakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, diampuni. Itu belas kasih dari Allah, dari Yesus. Nah, dengan merayakan hati Yesus yang Maha Kudus,
umat Kristen, terutama Katolik, dipanggil untuk merayakan belas kasih Tuhan. Merayakan berarti menghidupi. Maka orang-orang Katolik dengan merayakan ini, mari teman-teman kita membudayakan budaya belas kasih. Entah dimanapun, budaya pengampunan, budaya toleransi, budaya maaf, daripada budaya kekerasan. Dunia ini terlalu banyak yang berbuat kekerasan. Orang Katolik di tengah hiruk pikuk, entah karena persaingan politik, ekonomi, kekerasan, kita dipanggil untuk berbuat belas kasih. Maka merayakan itu berarti menunjukkan hati Yesus yang berbelas kasih dalam hidup sehari-hari. Dan Paulus mengajak kita untuk juga merenungkan kedalaman hati Yesus. Itu dalam bacaan kedua. Maka merenungkan itu berarti juga menyerapkan, membiarkan hati kita dibentuk oleh hati Yesus. Sehingga hati Anda, perbuatan Anda, tingkah laku Anda, itu menjadi simbol dari hati Yesus yang Maha Kudus, yang berbelas kasih. Kira-kira begitu. Baik, Pastor, itu berbicara tentang makna ya, makna dari hati Yesus yang Maha Kudus, terutama di zaman sekarang ini. Nah, kira-kira secara spesifik, bagaimana cara kita menghormati hati Yesus yang Maha Kudus itu, Pastor? Supaya menghormati, kita tidak seperti menghormati, misalnya menghormati bendera ya. Iya. Nah, bagi kita menghormati hati Yesus Maha Kudus dalam arti ini, sebenarnya menunaikan, melaksanakan, mengimplementasikan, mengaplikasikan tadi belas kasih itu. Nah, kalau mau sedikit lebih praktis, umat Katolik boleh mengambil ikon dari hati Yesus Maha Kudus itu menjadi sebuah sarana untuk berdoa. Entah membuat jadi kamar, atau mungkin ada salib seperti itu, medali-medali itu menjadi semacam kalungnya, dan itu bukan hanya kalung untuk hiasan, tapi itu menjadi bagian dari ciri khasnya berdoa kepada Yesus, kepada hati yang Maha Kudus, dan pelan-pelan menyerupai itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang ketiga, di buku Manda Bakti kita atau di buku Puji Syukur kita ada juga litania hati Yesus Maha Kudus. Nah, tetapi semuanya itu sebenarnya untuk mengajak kita untuk berubah seperti hati Yesus. Itu yang paling tepat untuk menghormati hati Yesus Maha Kudus. Secara praktis lagi, gambar-gambar Yesus yang seperti itu baiklah dibersihkan di kamar, digantungkan atau dipajangkan secara wajar, jangan dibuat di gudang. Itu juga bagian dari menghormati, kan begitu. Tentu juga dengan gambar-gambar yang lain, karena bagi kita ikon itu bukan hanya sekadar penghias, itu menjadi lambang dari apa yang kita imani. Begitu. Baik, Pastor, terima kasih banyak dari hasil perbincangan Sama-sama. kita mengenai sabda Tuhan, khususnya pada Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kira-kira apa kesimpulan atau pesan yang disampaikan oleh sabda Tuhan, Pastor? Baik, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, pemirsa Orsik Keuskupan Sibolga yang baik, merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, kita diingatkan kembali kata-kata Paulus untuk mendalami hati Yesus yang maha luas, yang maha dalam, yang tak terukur itu. Dan dengan itu gereja mengajak kita untuk membiarkan hati Yesus memformat, membentuk hati kita. Membentuk hati Bapak Ibu sehingga hati kita menjadi seperti hati Yesus. Dan ini harus diaplikasikan di rumah-rumah kita. Keluarga butuh hati yang berbelas kasih dari seorang bapak, dari seorang ibu. Di dalam masyarakat dibutuhkan juga pemimpin yang berbelas kasih, bukan pemimpin yang koruptif, bukan pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi melihat situasi rakyat, terutama di masa-masa ini pasca COVID, banyak hal yang harus diperbaiki. Ketika pemimpin-pemimpin bekerja dari hati, saya pikir anggaran yang ada itu cukup untuk membuat masyarakat sejahtera. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita bergerak dari hati Yesus yang Maha Kudus untuk menyebarkan itu kepada teman-teman. Dan kepada masyarakat, terutama teman-teman yang Katolik, mari menata masyarakat kita. Pertama, menata hati dengan damai.
Dan damai itu kita sebarkan ke orang lain, supaya tidak ada kerusuhan atau apapun dalam masyarakat kita. Masyarakat kita membutuhkan kedamaian di lingkungan kita. Jadilah orang-orang Katolik pembawa damai, karena berasal dari hati Yesus yang Maha Kudus. Terima kasih. Baik Pastor, terima kasih banyak atas perbincangan kita mengenai Sabda Tuhan pada hari ini. Maka untuk kegiatan kita saat ini boleh kita tutup dengan doa sekaligus nanti berkat dari Pastor. Baik, terima kasih. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, bentuklah hati kami agar berbelas kasih. Hati Yesus yang Maha Kudus, bentuklah hati kami agar mampu memaafkan saudara-saudari kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, semoga Engkau mengisi hati kami, sehingga kami mampu memaafkan, mampu bersimpati, dan mampu menyebarkan damai kepada saudara-saudari kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, penuhilah hati kami, agar hati kami sungguh-sungguh memancarkan hati-Mu yang berbelas kasih, yang berkorban, yang memaafkan dunia, sehingga dunia kami semakin baik adanya. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Baik Sobat Komsos yang terkasih, usai sudah perbincangan kita mengenai Sabda Tuhan khususnya pada Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.